apabila wajib pajak menunjukkan surat keterangan PP 55 ini, itu PPh 23 sebesar 2% itu tidak dilakukan pemungutan. Sertifikat elektronik boleh diwajibkan oleh semua wajib pajak. Cuma kalau kita ada layanan unggulan nih kemarin ya, yang unggulan kita 10 hari aja. Dan lebih nyaman juga kayaknya kalau diajukan secara elektronik ya Kang Farid. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Sumatera, singgah sebentar beli di Ambon. Selamat sore kawan pajak semua. Selamat datang di podcast Mojai KPP Pratama Cilegon. Oke, halo kawan pajak semuanya, selamat sore. Selamat datang di podcast Mojai Ngobrol Pajak Santai Yuk. Podcastnya KPP Pratama Cilegon. Di sini kita bakal ngobrol-ngobrol santai seperti episode-episode sebelumnya. Nah, di sini nanti kita akan menghadirkan seorang narasumber gitu ya, yang tentunya sudah ahli pada bidangnya di kawan pajak. Nah, kawan pajak sebelumnya gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Baik ya, sehat ya? Masih semangat untuk menyimak Mojai kita pada hari ini. Nah, kawan pajak, saya Dian, penyuluh pajak KPP Pratama Cilegon, yang tentunya hari ini nggak sendirian, tapi ditemani oleh penyuluh pajak ahli pertama KPP Pratama Cilegon, yaitu Kang Farid. Langsung aja nih kita sapa ya kawan pajak. Ada Kang Farid. Selamat sore Kang Farid. Selamat sore. Oke, gimana kabarnya Kang hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya, semangat ya. Sehat. Walaupun masih sore, udah sore, bukan masih sore ya, masih pagi. Mungkin teman-teman udah ada jalan pulang nih ya. Iya betul, sore tapi semangatnya pagi nih Kang ya. Nah, oke, hari ini kawan pajak, Mojai kita pada episode kali ini bertemakan selain laporan pajak, lapor SPT, sebenarnya ada layanan apa aja sih yang ada di laman pajak.go.id gitu ya Kang ya. Betul. Nah, kawan pajak, pastinya kawan pajak yang udah pernah lapor SPT tahunan nih, udah familiar ya dengan laman pajak.go.id gitu ya. Pastinya udah bisa login ya Kang ya, harusnya udah punya akunnya, udah bisa masuk. Mungkin sekilas kalau SPT tahunan kan mungkin hanya lihat fitur menu lapor aja gitu ya. Padahal sebenarnya mungkin ada banyak ya Kang. Banyak banget. Banyak banget. Nah, nanti kita akan coba kupas satu persatu fitur apa aja yang ada di laman pajak.go.id. Tapi kalau semuanya kayak terlalu banyak nih Kang. Mungkin sepertinya begitu. Gitu ya, mungkin sampai besok pagi ya. Jadi mungkin kita akan mengupas yang sering digunakan, mungkin yang secara umum aja perlu digunakan oleh kawan pajak gitu ya. Oke kawan pajak, langsung aja nih mungkin ya Kang ya, karena mungkin lebih banyak teknis ya. Kawan pajak bisa melihat di layar kita di belakang. Kita sekalian langsung memperlihatkan di laman pajak.go.id-nya ada apa saja. Mungkin kawan pajak bisa sambil membuka dari handphone, bisa yang masih di kantor boleh sambil buka dari komputernya atau dari laptopnya. Oke, Kang Farid, kita langsung aja. Lanjut. Oke, kawan pajak, di sini ada laman pajak.go.id ya. Mungkin kawan pajak udah familiar ya dengan ini, bisa dibuka aja dari browsernya. Browser apa aja, Google Chrome, Mozilla, bebas. Nah, kemudian pada saat kawan pajak membuka laman pajak.go.id akan muncul tampilan seperti ini kawan pajak. Seperti ini tampilannya. Nah, di pojok kanan atas ada tab atau button untuk login ke akun pajak.go.id kawan pajak semua. Gitu ya Kang Farid ya. Diklik langsung di sini, kemudian nanti akan muncul, kita coba aja. Nah, karena di sini tadi saya sudah login masuk ke akun pajak.go.id-nya. Nanti pada saat masuk ke pajak.go.id, login, kawan pajak tinggal masukkan NPWP ya Bang ya. Sekarang kalau sudah validasi NIK NPWP sudah bisa pakai NIK. Bisa. Pakai NIK, kemudian nanti memasukkan password dan juga captcha-nya langsung login. Nah, pada saat login, yang muncul pertama halaman dashboardnya seperti ini
kawan pajak. Nanti di sini akan muncul nama kawan pajak. Pastikan ini namanya sendiri ya, bukan nama orang lain, bukan nama temannya. Pastikan masuk ke akunnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini ada beberapa tab kawan pajak. Ada informasi, profil, bayar, lapor, layanan. Yang kawan pajak familiar banget mungkin di bayar dan lapor. Karena kalau lapor SPT tahunan dari sini ya Kang ya. Betul. Lapor, kemudian kalau bayar untuk membuat billing biasanya ya Kang ya. Nah, mungkin kita coba dulu mulai dari profil nih. Iya. Kawan pajak. Nah, pada saat kawan pajak mengklik profil, di sini ada menu aktivasi fitur. Di sini ada banyak sekali nih menu-menunya, Kang Farid. Apakah akan kita bahas satu persatu? Mungkin kita lebih bahas yang bersifat sering digunakan ya, Tedian, yang mungkin bakalan ditemui dalam kegiatan perpajakan kawan-kawan pajak dalam rutinitasnya gitu. Oke. Jadi nggak semuanya ya kawan pajak ya, kita bahas fungsi-fungsi utamanya saja. Mungkin mulai dari info KSWP ya. Oke, boleh. Nah, di sini ada banyak ya kawan pajak bisa lihat di akun DJP online atau pajak ID-nya masing-masing gitu ya. Nah, di sini ada beberapa checklist. Kita coba jelaskan satu persatu dari info KSWP. Nah, info KSWP ini sebenarnya nanti munculnya di tab layanan ya Kang ya. Nah, kita beralih ke tab layanan kawan pajak. Kita coba klik tab layanan, maka yang akan muncul adalah menu yang tadi kita aktifasi atau kita checklist di bagian profil aktivasi fitur. Kalau kawan pajak nggak checklist, dia nggak akan muncul di sini. Gitu. Jadi sebenarnya nggak perlu diceklis semua juga Tedian ya. Betul. Checklist yang menurut kawan pajak memang diperlukan. Contoh di sini kita checklist ada IPBK, IPHTB dan KSWP yang memang umumnya sering sekali digunakan oleh wajib pajak gitu ya. Oke. Jadi kita mau mulai dari info KSWP dulu nih Kang Farid. Silakan Kang Farid dijelaskan KSWP itu apa dan untuk apa. KSWP itu singkatan dari konfirmasi status wajib pajak ya, kawan-kawan pajak. Di situ mencakup beberapa sub fitur di dalamnya. Cuman KSWP itu sendiri mungkin bisa dicoba aja dan dia langsung ya KSWP. Jadi ketika kita klik KSWP nanti di dalamnya akan muncul apakah kewajiban perpajakan wajib pajak 2 tahun terakhir itu valid atau tidak. Nah ini umumnya digunakan untuk persyaratan administratif ya. Jadi contohnya misal ketika melakukan pendaftaran di perizinan misalnya katanya, biasanya itu dikonfirmasi status KSWP-nya apakah valid atau tidak. Jadi jika kawan pajak melakukan pelaporan perpajakan 2 tahun terakhir terus tidak ada tunggakan pajak, itu seharusnya valid. Nah, status tidak valid muncul apabila pelaporan pajak 2 tahun terakhirnya itu tidak lengkap. Tidak lengkap. Jadi tadi hanya memunculkan status valid atau tidak valid. Betul ya. Jadi harusnya kalau statusnya valid saat mengurus perizinan atau dokumen-dokumen di instansi lain itu tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Oke, valid atau tidak valid nih, gitu ya. Kemudian lanjut nih Kang. Ke yang berikutnya mungkin SKF, surat keterangan fiskal. Ya, surat keterangan fiskal itu sendiri merupakan surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak terhadap penjalanan atau kewajiban perpajakan wajib pajak itu sendiri. Biasanya lebih kepada untuk wajib pajak badan atau wajib pajak pekerja bebas yang membutuhkan SKF. Biasanya itu jadi salah satu syarat. Contoh wajib pajak badan mau ikut tender nih. Biasanya SKF itu jadi salah satu kesatuan prasyarat sebelum ikut. Jadi nggak mungkin dong ikut tender tapi kewajiban perpajakannya pun nggak dijalankan. Jadi ini nanti bentuknya surat ya kawan-kawan ya. Ketika diklik nanti ada konfirmasi dan nanti langsung terbit surat keterangan fiskalnya secara langsung. Nah kalau surat keterangan fiskalnya itu tidak valid, nah kemungkinan tadi ya ada tunggakan pajak, mungkin tidak lapor pajak seperti itu ya salah satunya.
fiskal ini seperti pengajuan online gitu ya? Langsung Di sini online. langsung, jadi nanti hasilnya juga bisa dicetak Ya. jika memenuhi persyaratan. Jika memenuhi persyaratan. Salah satunya pastikan kawan pajak tidak ada tunggakan pajaknya, ya. Kemudian kita lanjut yang umum digunakan sepertinya yang surat keterangan PP 55 nih, Kang. Ini untuk apa? Jadi surat keterangan PP 55 ini merupakan produk dari peraturan pemerintah nomor 55 ya. Dan yang di situ diatur salah satunya yang menjelaskan tentang tarif pajak untuk UMKM, usaha mikro kecil menengah sebesar 0,5%. Jadi ini lebih kepada surat yang menerangkan bahwa wajib pajak tersebut adalah wajib pajak yang dikenakan tarif 0,5%. Jadi kalau orang pribadi atau badan bertransaksi dengan melakukan penjualan itu biasanya kalau jasa kemudian itu dipotong PP 23 sebesar 2%. Dan apabila wajib pajak menunjukkan surat keterangan PP 55 ini itu PP 23 sebesar 2% itu tidak dilakukan pemungutan. Karena yang dilakukan pemungutan terhadap wajib pajak PP 55 itu hanya 0,5%. Dan ini banyak yang belum memanfaatkan ya tadi ya. Jadi kadang bingung nih, kenapa ya Pak? Kita sudah dipotong PPh 23 2%. Saat SPT tahunan setelah lagi 0,5. Walaupun memang yang 2%-nya bisa direstitusi ya tadi ya. Tapi memang surat keterangan PP 55 ini tujuannya agar menegaskan bahwa statusnya itu memang 0,5. Tapi ini memiliki jangka waktu tadi ya. Jadi 3 tahun untuk PT sejak terdaftar, 4 tahun untuk CV dan 7 tahun untuk orang pribadi. Nanti ada masa berlakunya. Ada masa berlakunya di suratnya. Di suratnya. Di suratnya ada masa berlakunya. Jadi udah terdetek langsung ya kalau dia PT sekian tahun, CV berlakunya sampai tahun berapa? Ada tanggal, bulan dan tahun. Oke, baik. Nah itu ya kawan pajak, surat keterangan PP 55 sama seperti tadi, nanti hasilnya juga akan muncul langsung Secara langsung jika memenuhi syarat. Kemudian biasanya kalau syaratnya yang harus terpenuhi apa tuh Bang, salah satunya? Yang paling utama sih itu klasifikasi usaha ya. Contoh seperti ini, seorang dokter mengajukan surat keterangan PP 55 itu nggak akan bisa. Karena surat keterangan PP 55 ini tidak berlaku untuk kawan pajak yang memiliki klasifikasi usaha pekerja bebas. Jadi otomatis klasifikasi usahanya tidak memenuhi. Karena memang dari PP 55 itu pekerja bebas tidak berhak memanfaatkan PP 55. Untuk lebih lanjutnya, klasifikasi usahanya ada di peraturan pemerintah nomor 55 sendiri ya. Di situ ada tabelnya kawan pajak boleh cross check sendiri apakah memenuhi persyaratan klasifikasi usaha untuk mendapatkan surat keterangan PP 55 sendiri. Oke, kita next ke fitur berikutnya yang umum digunakan nih, sepertinya ada pemberitahuan penggunaan NPPN. NPPN itu apa? Kembali silakan. Nah, NPPN itu sendiri yang tadi barusan kita bahas tadi ya. Kalau untuk pekerja bebas, contohnya dokter ya. Pekerja bebas itu memang yang bukan bekerja sebagai pegawai. Contohnya seperti dokter, lawyer ya, pengacara, atau agen asuransi, atau artis, atlet itu masuk pekerja bebas. Nah, norma penghitungan penghasilan itu di sini diajukan setiap tahunnya, maksimal 31 Maret. Maksimal 31 Maret berbarengan dengan SPT tahunan. Tujuannya agar di tahun pajak berikutnya wajib pajak dapat melaporkan SPT tahunan berdasarkan nomor penghasilan itu tersebut. Contoh seperti ini, misal kalau seorang dokter itu norma penghasilan itunya 50% gitu ya. Jadi 50% tersebut dikalikan penghasilan brutonya baru dikurangi PTKP. Nah, jika kawan-kawan pekerja bebas tidak mengajukan NPPN, maka konsekuensinya pelaporan SPT tahunan tidak bisa menggunakan norma, melainkan menggunakan metode pembukuan. Jadi ya itu sekali lagi pilihan ya. Mungkin kawan pajak ada yang lebih nyaman menggunakan metode pembukuan, dipersilakan. Cuman bagi yang ingin menggunakan norma itu silakan ajukan setiap tahun melalui menu KSWP di pajak.go.id. Jadi pilihan ya kawan pajak mau menggunakan
pembukuan silakan, mau menggunakan NPPN silakan. Norma penghitungan penghasilan neto kawan pajak, makanya penghasilan neto karena ada metode perhitungannya di Iya. sini. Jadi kalau nggak ngajuin NPPN nih, dampaknya kira-kira apa nih Pak? Sebenarnya nggak ada dampak ya, Nggak ada Daniel. dampaknya. Cuman NPPN itu norma penghitungan yang khusus dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak bagi kawan-kawan bekerja bebas. Contohnya mungkin kalau dokter praktek ya, pasti kan ada biaya-biaya lain. Nah, norma penghasilan itu memang yang jadi batasan ya untuk menghitung pajak kawan-kawan bekerja bebas ini. Gitu. Oke, udah cukup jelas ya kawan pajak terkait NPPN tadi, kemudian ada KSWP, kemudian ada SKF atau surat keterangan fiskal, dan yang terakhir ada suket atau surat keterangan PP 55. Sebenarnya ada 8 nih di sini di info KSWP ini. Tapi kalau kita bahas semua sepertinya lebih efektif kalau kita bahas yang general untuk digunakan oleh kawan pajak. Kita next ya kawan pajak, tadi di bagian layanan ada KSWP, kemudian ada IPBK nih kawan pajak. Kayaknya sebelumnya sempat deh kita bahas ya kawan Iya, kita pajak bahas IPBK. Untuk refreshment boleh Kang Farid di refresh lagi apa sih sebenarnya IPBK itu dan untuk apa? Jadi memang udah kelihatan ya teman-teman ya dari judulnya ya, IPBK itu sendiri adalah elektronik, pemindahbukuan secara elektronik ya. Jadi kalau dulu sebelum dilakukan IPBK ini, pemindahbukuan itu masih dilakukan secara manual. Jadi teman-teman harus datang ke kantor pajak, isi formulir, keloket tadi ya, repot banget ya. Iya. Keloket, nunggu, tuh kan, terus ngambil hasilnya ke sini, antri lagi. Nah, dengan pemindahbukuan secara elektronik ini atau IPBK, teman-teman tidak perlu ke KPP ya, cukup melalui komputer ya, kalau handphone nggak bisa. Komputer terus mengajukan pemindahbukuannya. Jadi sebagai informasi singkat, pemindahbukuan itu dilakukan apabila terjadi kesalahan pembayaran. Contohnya kesalahan bulan, kesalahan tahun, ataupun kelebihan pembayaran dalam SPT masa ataupun tahunan. Jadi kalau ada kesalahan bisa diubah melalui IPBK. Iya, dan itu nanti teman-teman bisa monitoring langsung statusnya. Nanti disitu setelah diinput ya dia NTPN-nya, lalu dikirim, disubmit, itu nanti akan ada statusnya diproses. Nanti diproses itu diterima oleh kepala seksi pelayanan. Kepala seksi pelayanan meneruskan ke petugas penyuluh. Jadi nanti statusnya langsung berubah teman-teman menjadi disposisi. Nanti setelah disposisi ada persetujuan oleh kepala kantor. Nah, nanti status akhirnya itu disetujui. Produk akhirnya itu bisa diunduh langsung. Langsung dicetak dan langsung diunduh. Cuman memang pemindahbukuan secara elektronik ini SOP-nya waktu pengerjaannya tetap mengacu sesuai pemindahbukuan KPP Pratama Cilegon ya pertanyaannya. Berapa tadi ya? Sebenarnya kalau secara aturannya 21 hari kerja. 21 hari ya. 21 hari. Cuma kalau kita ada layanan unggulan nih Kang Farid ya. Yang unggulan kita 10 hari 10 hari kerja. ya. Itu maksimal berarti tadi ya? Iya maksimal. 10 jadi mungkin bisa selesai lebih cepat ya kawan-kawannya. Bisa 5 hari mungkin. Iya. Tergantung dari banyaknya pemindahbukuan yang masuk ke iya, betul. Dan lebih nyaman juga kayaknya kalau diajukan secara elektronik ya Bang Farid. Iya, bisa monitoring sendiri. Kalau biasanya manual kan telepon ke sini atau WhatsApp kita agak repot. Kalau ini bisa secara mandiri untuk mengecek statusnya sampai di mana nih kawan pajak. Kayaknya mungkin itu untuk PBK ya, Kang Farid ya. Selanjutnya ada IPHTB. IPHTB ini apa nih, Kang Farid? Jadi IPHTB ini pajak penghasilan atas pengalihan hak tanah dan bangunan. Jadi kalau dulu ini juga sama seperti dulu ya. Ketika kawan pajak melakukan pengalihan penjualan tanah atau bangunan, itu ada kewajiban pajak yang melekat di dalamnya, yaitu PPh final sebesar 2,5%. Nah, penjual itu wajib melakukan validasi PHTB ke KPP, mengisi formulir, melampirkan
fotokopi SPPT, terus bukti NPWP seperti itu tadi. Nanti ada jangka waktunya tuh, validasinya 5 hari kerja. Nah, lewat EPHTB ini teman-teman nggak perlu ke KPP. Jadi mirip-mirip sama IPBK nih. Hemat waktu, hemat biaya kan, ke KPP kan masih ongkos ya. Nah, jadi nanti validasi ini dilakukan secara elektronik. Jadi mirip seperti EPHTB, nanti kawan pajak diminta menginput objek pajaknya, NTPN-nya, serta nilai transaksinya. Nanti hasil validasinya terbit secara elektronik juga online di menu IPHTB tersebut. Jadi nggak perlu ngantri lagi ke KPP. Oke. Jadi sebenarnya fitur-fitur yang ada di Pajak Go ID ini tujuannya adalah menyederhanakan dan memudahkan kawan pajak semua ya, Kang Farid ya. Pengajuannya secara online, jika ada yang perlu diupload, kalau enggak ya menyesuaikan dengan fiturnya, dan hasilnya juga nanti bisa diunduh secara langsung dari fitur yang telah digunakan. Ya, Kang Farid ya. Jadi nggak perlu lagi nih kawan pajak, tadi kata Kang Farid hemat waktu, hemat biaya juga gitu ya. Kalau di sini cuma modal internet bisa lah ya kan untuk mengajukan secara online di laman Pajak Go ID. Oke, Kang Farid mungkin itu aja ya untuk tes pelayanan ini. Tadi meskipun ada banyak banget, tapi secara umum yang paling sering digunakan oleh kawan pajak, yang paling sering dibutuhkan oleh kawan pajak biasanya adalah yang 3 ini kawan pajak. Mungkin next time kalau episode berikutnya mungkin kita bisa coba jelaskan terkait fitur yang ada di tab pelayanan Pajak Go ID. Next kita masuk ke fitur tab lapor kali ya, Kang Farid ya. Karena di sini juga biasanya kan kawan pajak taunya yang lapor SPT tahunan, e-filing atau mungkin e-form gitu ya, kalau yang badan atau usahawan. Nah sekarang kita coba intip nih di tab lapor ini sebenarnya ada apa aja sih? Kita coba klik. Muncul seperti ini ya, Kang Farid ya. Di sini ada pelaporan dan juga pra-pelaporan. Nah ini yang kadang-kadang sering luput dari penglihatannya. Iya betul. Jadi mungkin kawan-kawan pajak lebih familiar dengan submenu e-form, e-filing atau SPT Bia Materai. Padahal di sini tadi ya, itu ada submenu namanya pra-pelaporan. Dan memang sedikit agak tersembunyi ya. Kenapa agak tersembunyi ya? Kita juga mungkin harapannya nanti ini lebih dikembangkan lebih jauh ya, agar menunya mungkin bisa dimunculkan saja nantinya, mungkin ditaruh di atas ini. Ini kotaknya iya ya, kotaknya gitu ya, jadi nggak tersembunyi, jadi Nggak teman-teman mungkin tersembunyi. tahu ya, oh ini loh. Biasanya kan scroll ke bawah mana laporan, padahal dia ada di sini ya. Dia ada di sini tuh, kadang-kadang kan ini suka mungkin teman-teman udah checklist kok nggak muncul ya, Iya. sudah di checklist menunya, Betul. tapi kok nggak muncul, mungkin bisa kita cek. Ini klik aja ya tadi. Padahal ada step berikutnya nggak langsung muncul di sini ya, yang muncul. tadi yang udah kita checklist e-bookpot itu nggak langsung muncul di sini, tapi kita klik dulu dari submenu pra-pelaporan. Nah seperti ini. Nah ini hasilnya ya, ada menu submenunya e-bookpot 2126 dan e-bookpot unifikasi. Ini dua hal yang berbeda ya, dan dua jenis pajak yang berbeda. Jadi kalau e-bookpot 2126 ini adalah fitur pelaporan SPT PPh 21 secara online. Jadi kalau dulu sampai dengan Desember 2023 itu kawan pajak mungkin masih akrab kalian dengan yang namanya ISPT. ISPT 2126 kayak aplikasi generate CSV, lapornya di filing. Nah ini penggantinya kalian. Jadi melalui e-bookpot 2126 ini harapannya jadi kawan-kawan pajak bisa lapor di mana aja tanpa menggunakan aplikasi. Asal ada internet, laptop, laporan bisa direkam ya. Jadi e-bookpot 2126 ini pemotongan PPh 21 atas pegawai. Jadi kalau kawan-kawan pajak punya usaha nggak ada pegawai ya nggak perlu lapor ya. Jadi yang menggunakan umumnya adalah perusahaan, CV, PT, yayasan, lembaga, ataupun orang pribadi yang memang memiliki pegawai dalam menjalankan usahanya.
Dan sesuai PMK 168 tahun 2023 pemotongan dan pemungutan PP 21 itu skemanya berubah kan ya. Kalau dulu PPh 21 itu tidak wajib lapor jika tidak ada pemotongan pajak. Tapi dengan berlakunya PMK 168 tahun 2023 dan diluncurkannya fitur e-Bupati 2126 ini, itu SPT 21 itu jadi wajib lapor walaupun tidak ada pemungutan pajak di dalamnya ya. Jadi bagi kawan pajak yang menjalankan usaha, memiliki pegawai ataupun punya perusahaan, ada pegawai melakukan pembayaran gaji, itu silakan melakukan laporan melalui e-Bupati 2126. Karena ini penting kan ya. Nanti kaitannya dengan pelaporan SPT tahunan si wajib pajak badan itu sendiri. Karena nanti itu kan ada biaya gaji tuh. Oh iya. Biaya gaji itu yang jadi dasar acuannya pelaporan PP 21 ini. Melalui e-Bupati 2126 itu jadi data pembandingnya. Apakah gaji yang dilaporkan sesuai dengan biaya gaji yang tercantum. Misalnya di laporan keuangan tahunannya ada biaya gaji tapi nggak lapor tiap bulan. Nah, itu yang jadi bahan pertanyaan itu teman-teman kawan-kawan banyak semua ya. Jadi silakan lakukan pelaporan, yang belum melapor silakan dilaporkan, yang sudah lapor lanjutkan. Nah sebenarnya kalau e-Bupati 2126 ini pengganti ya Kang ya. Pengganti dari ISPT PPh 21 yang sebelumnya. Cuma baru diluncurkannya, digunakannya per tahun 2024 ini ya, Januari 2024 Pak Pajak. Dan tujuannya juga adalah menyederhanakan ya Kang ya, menyederhanakan perhitungan, kemudian nggak perlu create CSV lagi seperti yang ada di ISPT PPh 21 sebelumnya. Jadi sebenarnya balik lagi tadi, semua fitur yang ada di sini adalah untuk memudahkan kawan pajak semua. Oke, mungkin itu untuk e-Bupati PPh 2126. Selanjutnya nih Kang, ada e-Bupati unifikasi. Ya, e-Bupati unifikasi ini sesuai namanya ya, kawan-kawan. Jadi e-Bupati unifikasi ini merupakan mirip e-Bupati 2126 tadi ya. Cuman kalau ini gabungan dari beberapa ISPT. Jadi kalau dulu tuh ada namanya ISPT PPh 23, ISPT PPh final 4 ayat 2, ISPT PPh pasal 15. Nah, melalui e-Bupati unifikasi ini, pajak-pajak tersebut digabung. Makanya namanya unifikasi. Jadi satu kesatuan tuh ya. Jadi pajak-pajak tersebut digabung dalam satu kesatuan SPT. Jadi ibaratnya dalam satu pelaporan itu melaporkan berbagai jenis pajak. Tapi ini beda dengan e-Bupati 2126 tadi ya. Kalau e-Bupati 2126 itu harus dilaporkan setiap bulan walaupun tidak ada pemotongan pajak. Kalau e-Bupati unifikasi tidak perlu dilaporkan jika tidak ada pemotongan atas jenis pajak tersebut. Gitu tadi. Jadi misalnya wajib pajak melakukan pembelian jasa atau sewa ya. Sewa mobil itu wajib pajak seharusnya melakukan pemotongan PPh 23 sebesar 2%. Nah, untuk melakukan pemotongan dan pelaporan tersebut bikinnya di Bupati unifikasi ini. Jadi ini mempermudah juga ya tujuannya ya. Dan tapi beda, nggak perlu dilaporkan setiap bulan jika tidak ada pemotongan di dalamnya. Ini kan tadi awal mulai dua-duanya sama-sama dari ISPT nih ya Kang Farid ya. Nah, setelah diluncurkannya dua ini, ada e-Bupati unifikasi, kemudian ada e-Bupati 2126. ISPT yang sebelumnya itu masih bisa nggak sih digunakan? Secara sistem laporan yang praktis menjadi tidak berlaku ya, jadi tidak digunakan lagi. Jadi misal kawan pajak punya pendapat seperti ini, Pak, saya lebih nyaman menggunakan ISPT 2126 karena sudah familiar ya mungkin ya. Terus tetap menggunakan ISPT di bulan Januari 2024, itu sistem akan otomatis menolak. Akan ditolak otomatis oleh sistem. Nanti akan ada keterangan bahwa silakan gunakan e-Bupati 2126. Tapi ada catatan buat kawan-kawan pajak,
ISPT 2126 itu boleh digunakan untuk masa pajak sebelum Januari 2024. Masih bisa ya, tapi untuk masa pajak sebelum Januari 2024 barangkali ada yang terlewat ya, mungkin ada yang mau diperbaikin atau pembetulan ya, itu masih boleh, masih bisa karena ini cuma mengakomodir mulai Januari ya Kang ya, Januari 2024. Januari 2024. Oke, ini itu aja Kang Farid terkait EU21 unifikasi. Nah, tapi kalau unifikasi ini saya mau menambahkan tadi ya, ini pakai sertifikat elektronik ya. Sertifikat elektronik. Kalau MUPA 2126 memang dia tidak wajib menggunakan sertifikat elektronik. Dia ada opsi pilihan buat kawan-kawan pajak yang tidak memiliki sertifikat elektronik bisa menggunakan kode verifikasi. Jadi nanti kodenya masuk ke email terus laporan. Tapi kalau MUPA ini harus menggunakan sertifikat elektronik. Meskipun bukan BKP ya. Meskipun bukan BKP. Jadi bagi kawan-kawan pajak mungkin bertanya, sertifikat elektronik saya kan nggak PKP, bagaimana tuh? Ya. Itu bisa diajukan tadi ya? Bisa diajukan ke KPP, mengajukan sertifikat elektronik ya. Jadi khusus ya buat yang non PKP, sertifikat elektronik boleh diajukan oleh semua wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun perusahaan atau badan ya. Itu aja. Jadi sebelum sampai ke akhir nih, biasanya di akhir tuh ya minta sertifikat elektroniknya. Sebelum bikin bukti potong unifikasinya, pastikan dulu kawan pajak sudah punya sertifikat elektronik. Kalau belum punya, atau saya kan bukan PKP, kok harus ada sertifikat elektronik? Ya aplikasinya menghendaki diunggah ya sertifikat elektroniknya dibuat unifikasinya gitu kawan pajak. Mungkin itu kemarin untuk EduPort 2126 dan juga EduPort unifikasi. Gimana kawan pajak? Udah bertambah ya sekarang. Biasanya kan SPT tahunan e-filing gitu ya kalau orang pribadi karyawan, kemudian e-form kalau yang untuk usaha atau perusahaan gitu ya. Sekarang ternyata ada banyak sekali fitur yang ada di laman pajak.go.id. Jadi nanti kawan pajak bisa coba-coba di rumah untuk mengeksplor fitur-fitur yang lainnya. Itu disilakan, yang penting sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, jika kawan pajak membutuhkan informasi lebih lanjut, kawan pajak boleh datang ya Kang Farid ya ke KPP Cilegon gitu. Mungkin kalau ada kendala kayak tadi ngajuin SKF ternyata ada tunggakan nggak bisa, nah itu tindak lanjutnya seperti apa yang harus dilakukan, atau kayak SWP-nya kok saya nggak valid, itu kenapa nggak bisa, mencoba untuk konfirmasi ke KPP terdaftar. Mungkin boleh kita cek dulu apakah ada kawan pajak yang ingin bertanya di laman komen live IG kita. Kita coba cek dulu. Oke, ini sepertinya ada beberapa ya kawan pajak, kita coba cek. Pertanyaan sepertinya ya. Iya, sepertinya sangat antusias ya untuk mengikuti live kita pada sore hari ini. Ini mungkin agak sedikit di luar konteks atau teknis pada sore hari ini, tapi kayaknya nggak apa-apa ya Kang Farid ya. Untuk informasi tambahan. Ini dari Kak Ezi nih Kang Farid bertanya, kalau untuk pergantian nama syaratnya apa saja ya Bapak Ibu? Pergantian nama ini mungkin pergantian nama di NPWP-nya mungkin ya Kang Farid ya. Ini orang pribadi atau badan nih? Nah itu Kak Ezi, ini orang pribadi atau badan nih? Mungkin kita persepsikan secara ini mungkin orang pribadi ya, karena yang bertanya juga orang pribadi. Jadi sebenarnya langkah pertama, jika Kak Ezi memiliki akun DJP online atau bisa login seperti yang tampil di layar, Kak Ezi bisa masuk dulu ke halaman profil. Pastikan di halaman profil ini sudah tercantum NIK-nya. Jika NIK sudah tercantum, maka perubahan data harus dilakukan di KPP. Tapi jika NIK belum tercantum, artinya belum valid itu tadi ya, itu masih bisa dilakukan perubahan secara mandiri oleh wajib pajak. Jadi wajib pajak silakan menginput NIK-nya
merubah atau menyesuaikan namanya, tempat dan tanggal lahir, baru klik ubah data. Tapi jika data sudah valid, sudah tercantum NIK-nya di DJP online, maka perubahan data hanya bisa dilakukan secara manual ke KPP. Menggunakan formulir perubahan data dan melampirkan fotokopi KTP terbarunya. Karena tadi berubah namanya ya, mungkin ada singkatan. Pada dasarnya nggak bisa dilakukan secara mandiri di Tidak bisa. ID ya, ya, tapi harus mengajukan secara manual ke KPP. KPP-nya KPP terdaftar. KPP terdaftar. Ya, jadi harus di KPP terdaftar kawan pajak sesuai yang ada di NPWP. Seperti itu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Ada yang minta live TikTok juga dong Kak? Waduh. Live TikTok belum pernah ya? Belum pernah, kayaknya mungkin kapan-kapan boleh dicoba. Boleh, ya. terima kasih masukannya kawan pajak ya. Terima kasih Kak Swairul atas usulnya. Kawan-kawan teman-teman yang Boleh, lain. kita lanjut. Oke, mungkin itu aja tadi dari Kak Ezi nih, Kang Farid untuk pertanyaannya. Ya. Oke, nah sebelum kita lanjut pada penutup nih Kang Farid, mungkin closing statement atau tips menggunakan pajak Go ID atau yang lainnya dari Kang Farid. Mungkin kalau closing statement enggak ada ya. Oke. Tapi mungkin tips tambahan ya. Tips tambahan. Ini yang sering banget terjadi sehari-hari nih. Oke. Jadi kadang wajib pajak itu datang ke KPP mau cetak ulang NPWP Pak, atau mau pengajuan ke bank atau syarat administratif lainnya membutuhkan NPWP. NPWP-nya mungkin sudah buram kan ya, atau hilang. Sedangkan kalau kawan-kawan punya akun DJP online itu bisa dibuka saja di halaman informasi awal. Nah ini kan ada tampilkan NPWP. Nah ini adalah NPWP elektroniknya ya, kawan-kawan pajak. Mungkin di sebelah. Nah, jadi sebenarnya di halaman DJP online, setelah kawan-kawan pajak berhasil masuk login, itu tersedia tampilkan NPWP secara digital. NPWP itu bisa digunakan sama seperti NPWP fisik atau KPNPWP pada umumnya. Karena di situ memuat informasi nama, alamat, nomor wajib pajak, dan NPWP 16 digitnya juga ada di situ. Seperti ini ya. Kawan-kawan pajak mungkin lihat di layar ya, ini punya kalian. Nah ini juga bisa dikirim ke email kalian. Dikirim ke email, jadi soft copy ya, bisa disimpan. Dan ini bisa digunakan sama seperti NPWP pada umumnya. Jadi sebenarnya nggak perlu ke KPP ya, buat cetak kartu. Sebenarnya ada NPWP elektronik ya. Betul. NPWP elektronik digital ya, kawan-kawannya. Meskipun kan yang sering datang itu biasanya yang NPWP-nya nggak aktif, lalu mau cetak NPWP. Ya. Gitu. Gimana tuh Kang Farid? Ya kalau NPWP tidak aktif itu memang seharusnya diaktifkan terlebih dahulu ya tadi ya. Prosedur yang pertama dilakukan itu yang kita sarankan itu wajib pajak melakukan pengisian formulir aktivasi WPNE. Oke. Jadi wajib pajak yang non efektif itu dilakukan aktivasi dan diajukan ke KPP. Tapi bisa juga lapor langsung aktif aja. Lapor langsung aktif. Lapor SPN otomatis. Jadi nggak harus ke KPP juga ya. Oke. Mak, kalau sebenarnya yang dibutuhkan biasanya kan kalau untuk persyaratannya itu adalah fotokopi KTP ya Kang, NPWP sorry. Yeah. Nah itu kan bisa diunduh langsung sebenarnya ya dari laman pajak ID kawan pajak. Jadi sebenarnya kawan pajak yang mau cetak ulang tapi NPWP-nya non aktif karena memang memenuhi persyaratan untuk non efektif, sebenarnya itu nggak masalah ya Kang ya. Iya. Sebenarnya tidak harus diaktifkan dulu untuk mendapatkan salinan NPWP-nya, tapi bisa coba masuk ke laman pajak Go ID lalu unduh NPWP elektroniknya seperti itu. Mungkin itu aja Kang Farid untuk sore kali ini. Oke.
Oke, baik. Terima kasih banyak Kang Farid Sama-sama, atas Nadia. penjelasannya pada sore hari ini, gitu ya. Ini baru sebagian aja nih kawan Baru pajak, sebagian. ada banyak sekali fitur-fitur yang Iya. ada di laman pajak.id. Silakan kawan pajak dan mulai tertarik untuk mengeksplor gitu ya, sambil scroll-scroll. Selain scroll TikTok, boleh scroll laman pajak.go.id. Nah, kawan pajak, sekali lagi terima kasih kepada kawan pajak semuanya yang telah menyimak ngobrol-ngobrol santai kita pada sore hari ini. Dan mohon maaf apabila selama live Instagram ini terdapat kesalahan teknis dan lain sebagainya. Sebagai penutup, saya ada pantun nih, Kang Farid. Keirian mencari batu, jauh ya. Cakep. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bang kasih, Fajar. Mas Om.